hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang menaungi, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Shalom Victorious People dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali hadir untuk kembali membagikan berkat kebenaran sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon anugerah dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, biarlah segala pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar, memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang selalu kami nikmati, yang merupakan pernyataan hadirat Tuhan dalam setiap hidup kami.
kembali dalam hadirat-Mu, kembali kami rindu. Biarlah kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami semua. Untuk itu berfirmanlah Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Mari kita langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertama harus kita mengerti dan kita harus mengetahui betapa besarnya kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kemahabesarannya Dia membentuk dan menjadikan kita segambar serupa sujud dengan Dia. Tetapi apa yang terjadi? Tujuannya Dia membentuk kita agar seluruh kehendak rancangan-rencana tergenapi di dalam setiap hidup kita. Tapi pada waktu dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka lihat manusia kehilangan kekuatan kuasa Allah, dan akibatnya upah dosa adalah maut. Di tengah situasi kondisi keadaan seperti itu, maka lihat kasih, kemahabesaran kasih Allah itu dinyatakan. Kasih itu kan cinta. Cinta itu wujudnya adalah tanggung jawab. Berarti kasih Allah itu adalah kasih yang berwujud dalam tanggung jawab untuk menyelamatkan umat pilihannya yang Dia bentuk dan Dia jadikan. Kita ini adalah manusia yang dibentuk dan dijadikan oleh Dia. Dan Dia punya tujuan yang baik, yang luar biasa. Bukan untuk tujuan kepada kehancuran yang berakibatkan kepada kebinasan. Itu bukan rancangan Tuhan. Nah, di tengah situasi kondisi keadaan seperti itu, Dia mengerti bahwa manusia kehilangan kemampuan untuk datang kepada Dia. Sekalipun manusia mempunyai keinginan yang dalam untuk datang kepada Dia, tetapi manusia kehilangan kekuatan kemampuan. Yang menjadi pemisah tiada lagi lain adalah dosa. Nah, untuk itu tiada lagi lain, Allah datang karena kasih-Nya menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, lihat, Dia mati memikul setiap kesalahan, pelanggaran, dosa kita. Selanjutnya lagi ganjaran akibat dosa yang harusnya ditimpakan kepada Dia, tetapi itu ditimpakan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan semua Victorious People, hendaklah hal ini menjadi pemahaman pengertian bagi setiap kita. Karena kekristenan berbicara tentang satu hubungan secara pribadi. Oleh sebab itu tiada lagi lain, kita harus menerima Dia secara pribadi. Sebab tanpa kita menerima Dia, sebab tanpa Dia ada di dalam kita, kita tidak akan pernah mengenal kasih. Kalau Dia berkata Dia mengasihi kita, kalau kita tidak ada di dalam Dia, kita nggak akan pernah memahaminya. Kita tidak akan pernah mengerti. Nah, oleh sebab itu tiada lagi lain, kita harus di dalam Dia dengan cara bagaimana? Meresponi dong kasih-Nya yang besar, di mana Dia mau datang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita harus berani undang Dia masuk di dalam setiap hidup kita, serta menjadikan Dia Tuhan serta Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yesus ada keselamatan. Sebab Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia, yang hanya oleh karena nama itu manusia dapat beroleh keselamatan. Nah, keselamatan bukan cuma sekedar keselamatan selama ada di dalam dunia, tentang kecelakaan, tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tidak. Tetapi keselamatan berbicara tentang kehidupan yang kekal. Sebab hanya Dia yang berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Tiada seorang pun yang dapat datang kepada Dia tanpa melalui aku. Artinya, jalan ke surga hanya ada di dalam Yesus. Yang lain tidak akan pernah mungkin bisa membawa Anda ke tempat itu. Oleh sebab itu, sekali Yesus, tetap Yesus Kristus Tuhan. Dan bagi saya, nggak mungkin jika Anda mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, jika kasih Tuhan dinyatakan secara pribadi, jika Yesus yang kau undang dan masuk di dalam hatimu, dan jika Yesus sudah ada di dalam engkau, saya terlalu yakin dan percaya kasih-Nya yang gak akan membuat kita sanggup mampu meninggalkan Dia. Sebab Dia berkata, tidak ada satupun yang sanggup mampu memisahkan kita dari Dia. Kelaparankah, ketelanjangankah, aniayakah, pedangkah, para malaikatkah, roh-roh jahat di udarakah,
Bahkan maut sekalipun, tidak ada satupun yang sanggup mampu memisahkan kita dari kasih Dia. Nah, untuk itu penting Anda harus ada di dalam Dia, dan Dia harus ada di dalam kamu, sehingga kamu akan mengenal kasih itu secara pribadi dalam hidupmu. Buat saya nggak mungkin kalau orang yang dalam Tuhan Yesus terus pergi murtad jalan-jalan. Enggak. Kalau orang-orang mana, oh dia tadinya Kristen sekarang pindah ke agama lain, itu bukan murtad, dia cuma jalan-jalan doang. Haleluya. Amin. Dia cuma jalan-jalan, muter-muter, tetap hatinya mencari, yang tidak pernah berhenti dia cari, dia nggak akan pernah ketemu. Tetapi jika orang yang sudah mengalami perjumpaan, sudah Yesus di dalam, mengenal, menikmati, merasakan kasih-Nya, nggak mungkin Anda berani dan mau meninggalkan Dia. Sebab Roh Kudus yang ditempatkan dalam hidup saudara, Dia pribadi yang setia, yang selalu mengingatkan, menginsyafkan, menyadarkan kita akan dosa. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kebesaran kasih Allah itulah yang sangat amat kita perlukan. Tinggal respon kita. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi saudara. Surga menjadi sebuah kepastian buat dalam hidup saudara. Selanjutnya, yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kekristenan, anugerah keselamatan tidak berhenti pada waktu Anda menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dan yakin masuk surga. Tetapi harus ditindaklanjuti. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Pembaharuan akal budi. Pembaharuan, memperbaiki dan mendidik kelakuan. Sebab waktu kita menjadi orang berdosa, dosa itu membentuk kelakuan. Nah, kelakuan membentuk perilaku. Perilaku menjadikan identitas kita. Nah, sekarang setelah kita menjadi orang percaya, menjadi orang benar, maka kita mempunyai karakter yang baru. Kita mempunyai kelakuan yang baru. Kita mempunyai perbuatan yang baru. Dan akibatnya kita mempunyai jati diri, identitas yang baru. Dulu waktu saya masih di dalam dosa, orang lihat saya bukan Jackie yang mereka panggil. Dia katakan itu penjahat dia. Siapa itu? Oh, itu penjahat. Siapa dia? Oh, dia penjahat. Begitu lihat mukanya saya. Tapi karena anugerah Tuhan hari ini, ya, karena perubahan yang terjadi, teman-teman dulu yang selalu lihat saya jahat, tetapi hari-hari ini mereka bertanya, di mana si Jackie? Oh, si Jackie sekarang sudah melayani pekerjaan Tuhan yang benar. Mereka mulai cari dan mereka mulai lihat di status, dan ternyata betul. Sekarang si Jackie seorang hamba Tuhan. Sekarang si Jackie dia adalah seorang pendeta. Lihat, karakter itu bisa dirubah. Jangan pernah berkata, sejak dari zaman nenek moyang karakter kami turunan seperti ini. Nggak bisa. Karakter itu bisa dirubah. Dengan cara bagaimana? Anugerah keselamatan seketika. Anda nggak perlu mengupayakan dan mengusahakannya. Tetapi untuk perubahan karakter dari tidak benar menjadi benar, Anda harus memasukkan sesuatu yang benar di dalam hidup saudara. Dahulu waktu Anda tidak benar, tidak pernah mungkin, impossible, mustahil, yang benar bisa masuk dalam hidup saudara. Tapi sekarang setelah saudara sudah ditebus, dibasuh dengan darah Yesus, dikuduskan, dilayakkan, diterima, disucikan, maka sekarang Anda adalah pribadi yang benar, pribadi yang kudus, pribadi yang suci. Maka lihat, kebenaran itu bisa mempunyai tempat di dalam hati, hidup, pikiran saudara. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Wow. Yaitu firman Allah yang tercatat di dalam Alkitab terdiri dari 66 kitab. Itu merupakan pewahyuan yang Tuhan kerjakan. Itu merupakan ilham tentang kebenaran yang ditulis dan yang dicatat. Tujuannya tidak lagi lain untuk merubah hidup kita dengan mempelajarinya, membacanya. Karena pada waktu kita membaca,
itu bermanfaat untuk kita. Bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini. Baik jangka pendek maupun menengah, terlebih lagi jangka panjang, saudara. Haleluya. Amin. Dan itu semua ada di buku kehidupan, buku suci, yaitu Alkitab, yang merupakan pewahyuan ilham Allah untuk menyatakan manfaat bagi kita, dan terlebih lagi untuk mengajar setiap kita. Apa sih yang dia perlu ajar? Yang dia perlu ajar tiada lagi lain untuk menyatakan kesalahan. Dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita pahami, yang kita mengerti, di situ dia terangi kita. Kita yang sudah terbiasa berurat akar dengan kesalahan, dan bahkan kita udah anggap salah itu benar. Tapi pada waktu ada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Wow. Firman kebenaran itu menyatakan kesalahan kita. Dan dengan itu Roh Kudus membantu kita. Akhirnya kita menggantikan yang salah dengan yang benar di dalam hidup kita. Dan ingat, firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan bukan untuk menyerang orang lain. Firman Tuhan bukan untuk menghakimi orang berdosa dan orang yang bersalah. Gak perlu dihakimi, gak perlu disalah-salahin lagi. Ya memang dia udah dosa dan salah. Dalam kondisi keadaannya saja dia sudah menderita. Hak apa kita sebagai orang benar? Menghakimi, menyerang mereka dengan firman. Firman itu untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk mengajar kita, dan selanjutnya akibatnya memperbaiki kelakuan. Haleluya. Dan kelakuan itu menjadi kelakuan yang terdidik, konsisten di dalam kebenaran. Ini Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Sehingga dimanapun saudara berada, Anda nggak perlu menghakimi orang lain. Tapi dimanapun Anda berada, pada waktu firman itu termanifestasi yang telah membentuk hidup saudara yang baru, maka mereka akan melihat sesuatu yang benar di dalam hidup saudara, yang sebelumnya tidak pernah ada. Tetapi sekarang dia bisa melihat kebenaran itu. Dan dengan dia melihat kebenaran itu di dalam hidup saudara, diharapkan itu bisa menjadi introspeksi buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan saya yakin dan percaya, jika orang-orang yang ada di sekeliling kita melihat konsistensi perubahan, konsistensi kebenaran, konsistensi kesetiaan akan firman itu di dalam hidup kita, maka yakin dan percaya, pelan tapi pasti orang-orang yang melihat perubahan itu di dalam hidup kita, mereka pasti akan diubahkan Tuhan. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu, renungkanlah firman Tuhan pagi, siang, sore, dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka janjinya, perjalananmu pasti akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau saya boleh bilang, judul khotbah doa pagi hari ini 3 kali 16.9. Jadi 3 kali 3 16, saudara ya. 3:16 yang terakhir terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Bersyukur, bersyukur. Aduh, kurang hafal lagunya. Ya, pengorbanan Tuhan yang luar biasa boleh membentuk hidup kita. Nah, sekarang di sini dikatakan, ya, demikianlah kita ketahui. Menjadi pertanyaan, sudah tahu kan? Jangan belaga nggak tahu.
Sudah tahu ya bahwa kasih Kristus begitu besarnya di dalam hidup kita. Pekerjaannya memampukan kita sebagaimana kita ada sebagai orang benar, bahwa Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Yang terbaik Dia berikan bagi. Banyak orang cinta, banyak orang mengasihi, banyak orang berkorban, tapi nggak ada orang yang mau mati buat saudara. Tidak ada. Nggak ada. Yang berjanji banyak, yang punya niat banyak, cuman untuk eksekusi nggak ada yang mau. Cuman satu, Yesus mau mati buat saudara. Dia mau berkorban buat saudara. Dia mati bukan saudara pada waktu saudara sudah jadi baik, jadi orang benar, enggak. Justru pada waktu Anda lagi nggak baik-baik. Sebab Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa, saudara. Haleluya. Dan jika kasih Allah sedemikian besar, maka Alkitab berkata, kita juga wajib dong, ya, menyerahkan yang terbaik kepada Dia. Nyawa kita. Apa sih nyawa? Hidup. Bagaimana menyerahkan hidup kita? Kita berani dong menyerahkan hidup lama kita. Mati tergantung bersama dengan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita mempunyai kehidupan yang baru. Kehidupan ilahi di dalam hidup kita. Dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan pada waktu kasih itu bermanifestasi, maka pola pikir tindakan kita juga berbeda. Ya, banyak orang bisa memberi tanpa kasih. Tetapi orang yang mengasihi, dia senantiasa memberi. Apa yang kita bisa beri yang merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan? Nggak ada lagi lain. Persembahkan dong hidupmu kepada Dia. Izinkan dong kasih-Nya terus termanifest dalam hidupmu. Setelah itu apa yang terjadi? Utamakan dong kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri. Kepentingan kita sudah nggak perlu ragu kok. Bapa yang maha besar, Dia senantiasa memenuhi segala kebutuhan dan keperluan dan kepentingan kita. Bahkan kepada hal-hal yang begitu kecilnya saja Dia sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Apalagi yang kita ragukan tentang kasih dan pemeliharaan serta pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, ayo dong manifestasikan dong kasih itu, agar kita juga setelah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan mau pakai kita juga untuk bagi kepentingan banyak orang. Dan jika Anda berusahalah sebagai pengusaha anak-anak Tuhan. Mungkin Anda nggak bisa melayani mimbar sebagaimana kami hamba-hamba Tuhan dipanggil, ditetapkan, dipilih untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan hamba Tuhan dalam bidang penyampaian firman Tuhan. Tapi Anda bisa dipakai oleh Tuhan di dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan saudara. Dan Dia bisa memberkati saudara dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Saudara dipenuhi karena kekuatan kemampuan ilahi. Saudara bisa memiliki, menimbun, menikmati kekayaan yang begitu berkelimpahan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Tuhan punya tujuan. Tujuan yang gak ada lagi lain. Orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi orang yang mengasihi, dia senantiasa memberi. Ayo, persembahkanlah hidup saudara. Selanjutnya apalagi juga, pakai dong harta kelimpahan kekayaan saudara untuk juga bagi pekerjaan Tuhan. Sebab untuk itulah Tuhan memberkati saudara. Sebab untuk itulah Tuhan akan terus melipat gandakan saudara. Agar di dalam hidup saudara, pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga bisa digenapi. Anda bisa melayani Tuhan dengan kekayaanmu. Oleh sebab itu hari-hari ini, ya, gereja Tuhan kembali beribadah ke gereja lokal, saudara. Gunakan prinsip-prinsip firman Tuhan yang selama ini telah kita anut, yang selama ini kita tetap taat dan setia, dan yang selama ini telah memelihara, menjaga, memberkati kita semua. Kembali beribadah ke gereja lokal. Jadilah berkat di gereja lokal. Bertumbuh di gereja lokal. Saya adalah pribadi yang bertumbuh dari gereja lokal. Amin. Dari angkat alat sound system sampai beribadah. Sampai hari ini saya masih dalam satu tetap penggembalaan. Jangan dengar tuh nabi-nabi liar. Persepuluhan gak boleh dibawa ke gereja, suruh bawa ke kantong. Lu kali enak aja lu, gak ada lembaganya. Jangan bawa persembahan ke gereja. Kacau tuh orang-orang itu. Maksudnya mana? Serahin ke kamu? Gak bisa.
Semua punya panggilan pelayan masing-masing. Ayo kembali ke gereja lokal yang bertanggung jawab, yang menggembalakan saudara agar selalu bisa bertumbuh, yang mempunyai tempat yang permanen, dilembagakan, menjadi wadah di negeri ini, menjadi satu alamat, punya tempat di bangsa ini. Jangan yang diawang-awang. Haleluya, marah nih gue. Ya, kalau Anda nikah, yang keluarkan kan surat dari gereja. Ada kedukaan, ntar yang kuburkan dari gereja. Perlu konseling Anda di gereja. Perlu peribadahan, Anda datang beribadah di gereja. Oleh sebab itu, hayu layani Tuhan juga dengan harta benda saudara. Kalau Anda perlu diakonia, marturia, gereja punya wadahnya juga. Percaya, hamba-hamba Tuhan tuh yang benar-benar Tuhan pakai, dia gak akan pernah beli jas dari hasil persembahan kamu. Dia gak akan beli kursi yang nyaman dari hasil persembahan kamu. Enggak. Kalau kami boleh pakai jas, kalau kami boleh duduk di kursi yang empuk, kalau kami boleh pakai jam tangan sedikit mahal, itu bukan kami yang beli. Ada aja tuh orang ngantri datang, memberi, membawa. Karena lihat ketulusan kita. Anda boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak saudara, dengan kemampuan berbicara, dengan dunia teknologi yang sedemikian canggih. Waktu yang akan menentukan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih kuasa-Mu yang begitu besar dahsyat dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk anugerah keselamatan surga menjadi bagian dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur, terima kasih juga firman-Mu, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Tuhan tolong kami agar kami berani menyerahkan seluruh aspek hidup kami sepenuh ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan punya keleluasaan yang bebas untuk boleh memakai hidup kami Tuhan. Ya akan Tuhan arahkan kemana kami akan berjalan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan memanggil kami untuk menjadi berkat. Dan melalui hidup kami banyak orang akan diberkati. Sebab bagi kami Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami. Di dalam nama Yesus, berkati semua kekasih Tuhan Victorious People dimanapun mereka berada. Berkati hamba-hamba Tuhan yang dengan setia, dengan pergumulan mereka menggembalakan gereja-gereja Tuhan yang ada di Jakarta, Indonesia, dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati semua para gembala, agar semua jemaat dan umat Tuhan kembali berhimpun dan boleh mendapatkan pembinaan, pendidikan, diberdayakan. Selebihnya lagi boleh dipakai untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua para pengusaha, berkati semua yang bekerja di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat dan terbelenggu. Buka pintu berkat untuk memberkati mereka secara ekonomi di dalam nama Yesus. Dan terlebih yang paling penting Tuhan, roh pertobatan itulah yang menjadi bagian bagi kami semua di dalam nama Yesus. Lihatlah ya Bapa, jika jalan kami serong, tariklah kembali kami kepada jalan-Mu yang kekal. Sebab siapakah yang mengerti kesesatan? Jagai kami Allah kami, sebab hanya kepada-Mu lah kami berlindung dan bergantung harap. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.